Iya sih sebenarnya kita pengen bener-bener naruh ya udah harga di 100 juta, apapun itu mobilnya. Mobil apapun itu yang harga di bawah 100 juta itu ya profit kita 3,5 juta, nggak lebih nggak kurang. Sampai berdirinya mobil itu berapa akan kita share ya. Untuk harga ambilan mobil di atas 100 juta 5 juta itu 100 sampai 200 ya. Jual beli mobil dengan konsep yang setransparan mungkin. Itulah biar berkah lah. Amanah sakinah mawaddah warahmah. Ya. Nah, kenapa? Halo semuanya, perkenalkan kita dari RJM lah ya. Nah, kayak di judul tuh kan kita ngomongin tentang jual beli mobil harga buka-bukaan, ya nggak? Nah, ini sebenarnya channel pertama kita nih. Iya, jadi kita nggak tahu nih sebenarnya ini bakalan oke apa nggak. Cuman ya udah kita juga buat. Nah, di sini kita bakal ngomongin ya kita itu siapa, terus sama nanti kita apa aja sih sebenarnya mobil-mobil yang harga buka-bukaan tuh mobil-mobil apa aja sih, kayak gimana sih, dan Konsep seperti apa sih yang kita usung ini. nah iya, terus sama ada mobil juga, mobil rare. Julukannya mobil rare. Atau rare item lah. Nah, tapi rare item kita juga di sini agak beda nih. Rare itemnya bisa berubah nih, bukan cuman mobil doang kayak Nova di situ, bukan. Bener limited yang cuman berapa unit di Indonesia, bukan. Nggak gitu amat sih sebenarnya, tapi ada juga, tenang. Ada juga. Gitu. Intinya sebenarnya kita itu adalah ya kurang lebih jual beli mobil lah ya. Jual beli mobil dengan konsep yang setransparan mungkin. Itulah. Intinya kita pedagang mobil lah, asik. Pedagang mobil yang tapi amanah dan biar berkah lah. Amanah sakinah mawaddah warahmah. Ya. Nah, kenapa alasan kita bikin YouTube juga sekalian, kalau lu udah ngomongin PDG udah pasti sensi gak sih lu pada? Kalau lu mau beli mobil, lu beli mobil pasti pengennya ke usernya langsung. User langsung, bener. Jadi ada sih yang beberapa konsumen ini beli mobil itu dia pengennya ke user langsung, nggak mau ke pedagang atau ke showroom. Alasannya takutnya dikibulin lah, takutnya Nah, gunanya channel ini pun sekarang gitu, ngelurusin kita semua yang jualan mobil itu nggak semuanya lo kayak gitu. Iya, Contohnya di kita, ya nggak Jal? Lo juga ada ininya kan, kita juga ada standarisasi ya kan? Iya, betul. Misalnya standarisasinya apa? Kalau lo beli mobil di kita itu apa aja Jal? Standarisasinya? Misalnya ya, kalau kondisi sih bener-bener sesuai standar kita ngambil tuh. Yang pertama nggak bekas insiden tabrak parah. Ya, betul. Sama yang kedua itu bebas banjir. Dan ketiga udah pasti surat-surat itu lengkap dan ya jelas lah. Intinya itu sih, kita juga beberapa tim banyak, soal tim kita ya emang ini karena kita berdua kan di sini, karena yang lain nggak bisa nampang. Iya. Dan kita doang yang bisa nih soal. yang lain belakang layar lah. Yang lain belakang layar sambil nyari mobil juga. Asik. So asik banget gak sih gue? Ya udah, intinya sih gitu. Intinya kita pengen sekarang ngelurusin juga loh. Maksudnya kita bener-bener jualan transparan, ya kan? Jualan transparan. Yang amanah, yang ya kalau lo beli di kita insya Allah semuanya aman deh. Dan beberapa kali juga kita sering kasih jaminan deh Jale. Kita kasih jaminan, kayak misalnya contoh untuk di mesin kita itu berani kasih jaminan 1000 kilo. 1000 kilo misalnya belum 1000 kilo itu lo mesin udah kenapa-napa, bawa aja ke kita. Nanti kita akan kasih garansi. Atau kita sama-sama ke bengkel bareng. Ya udah, pokoknya transparan aja lah, santai banget. Intinya buat kalian yang mau nyari mobil atau nyari motor juga, kadang-kadang ada yang boleh motor juga akan kita adakan juga. Ya kan ya? Ya oke, waktu pas kemarin ada yang PCX lah, ada yang apa gitu sih. X-Max. Cuman emang kita spesialisnya di mobil. Nah, untuk lokasinya di mana Jal? Lokasi showroom sendiri ada di Bekasi Timur, tepatnya di Mustika Sari, Jalan Mandor Demong. Bisa di search si RJ Mobilindo nanti. RJ Mobilindo. Ini kita namanya RJM ya, RJ Mobilindo. Nah, itu tuh. Nanti gue bakal kasih footage lah. Insert di mana sih lokasinya ya. Gitu. Ya kurang lebihnya sih sebenarnya YouTube ini emang perdana sih ya, makanya kita kadang-kadang channel perdana ngidul nih. Ya channel pertama juga. Konten pertama kita lah ini nih. Ini kita udah ngejalanin dari tahun berapa aja?
Sebenarnya kalau di mobilan sendiri sih kita udah dari 2015 sih ya. 2015 udah jalan main mobil second. Ya sambil berjalan bertahap sih ya. Jadi pelan-pelan dari mulai nggak ada tempat kita satu dua mobil stok mulai nambah, tempat juga kita ada, terus lama-kelamaan expand sampai ya lumayan lah sampai sekarang ya kita putuskan oke lah kita bikin channel YouTube. Nah gini, mungkin banyak yang belum tahu kita tuh sebenarnya spesialisasinya jual mobil apa sih? Gitu. Apa tuh Jal? Kalau boleh kasih tahu Jal? Ya yang pertama sih ya tetap sih kita jual mobil itu yang fast moving lah, mobil-mobil yang pada beredar di pasaran gitulah. Yang ada di jalanan. Nah, contohnya ya mungkin kalau orang banyak lihat sih kayak Avanza Xenia gitu sih tetap kita ya. Ada. Avanza Xenia atau kayak Innova R3. Terus ya Fortuner, Pajero gitu juga. Kita akan stokin. Sampai ke kelas atas juga ada. Ada juga. Ngomongin kayak Fortuner, Pajero, dan kalau lagi ada unitnya misalkan kita juga ada anak-anak nih teman-teman main gitu. Ya kadang-kadang kita juga beli mobil rare gitu. Kadang-kadang kita main mobil yang gitu. Main mobil yang ya kalau kenanya oke ya udah gitu kita gas. Nah, di sini juga kita ngomongin ya itu ngomongin harga buka-bukaan deh. Ya enggak? Ngomongin mobilnya misalnya nanti bakal kita jelasin ya di sesi selanjutnya. Ini kita introduce dulu aja kita itu siapa. Ya, perkenalan lah. Perkenalan lah. Nanti ada juga di next videonya itu yang lebih singkat mungkin. Ini gue juga nggak tahu sih ini bakal dibikin panjang apa di-cut. Ya kita nggak ada tahu kan namanya jadi baru. Ya nggak? Jadi berjalan aja lah. Jadi berjalan aja. So intinya jadi kita tuh si RJ Mobilindo ini sebenarnya sih ngejual semua mobil. Semua mobil dengan ya spek itu pasti akan kita kasih tahu semua lah nanti dengan plusnya apa, minusnya apa. Ya jelas. Dan insya Allah sih maksudnya ya beneran seperti itu gitu. Emang ini kita jelasin pasti ada minusnya ini loh minusnya. Pasti. Plusnya di sini ini loh plusnya kayak gitu sih. Nggak ada yang kita lebihin, nggak ada yang kita kurang-kurangin juga. Jadi benar literally sama gitu. Nanti di video selanjutnya pun kayak gitu. Ya kan? Betul. Di video selanjutnya kita akan ngebahas misalnya ada mobil harga buka-bukaan. Ya kita benar-benar buka-bukaan tuh harganya. Kita benar-benar dari mulai pembelian mobil, terus dari transfer, dari beli di mana, nanti akan kita dokumentasikan semuanya. Ya barangkali ya mudah-mudahan sih di channel ini juga ada kalian yang masih mau belajar gitu ya nggak sih, mau belajar jual beli mobil bisa juga kali ya. Boleh banget. Nah jadi lu bisa jadi sebagai pembelajaran lah kalau jual mobil tuh kayak gimana sih sistemnya, alurnya, karena kita bakal kasih tahu semuanya. Kita udah bener buka-bukaan aja. Bener buka-bukaan. Jadi bener ya udah kita transparan. Jadi mobil kita ngambil di mana, mobil itu dari siapa, bahkan kalaupun kita ngambil dari pedagang pun bakalan kita share. Ini loh kita ngambil mobil dari orang ini loh. Nah kalau kalian misalnya kalau nanti juga kita bakal share tapi tergantung kesepakatan dari yang punyanya ya. Kalau emang yang punyanya mau di videoin udah kita share juga. Betul. Yang punya ini loh yang punya. Jadi lu semua tuh nggak bakal ada wanti-wanti lah. Ibaratnya nggak kayak beli kucing dalam karung lah. Jadi benar-benar kita buka semuanya. Ya udah. Aman lah intinya, aman. Terus di RJM juga lo kalau mau beli di kita juga udah ada CV-nya ya. Kita juga udah berbadan CV sih. Kita juga bayar pajak juga, jadinya aman. Maksudnya dari kita sendiri pun udah alhamdulillah udah stabil lah ya. Udah inilah, udah nggak usah was-was lah intinya. Karena kita juga bukan pedagang mobil satuan. Emang kita juga bergerak secara tim. Kayak lu kalau lu nonton Mas Wahid lah kayak gitulah kurang lebih. Ibaratnya kita juga ada timnya sendiri lah. Ini makanya bakal ada channel YouTube-nya sendiri kayak Mas Wahid mungkin. Atau kayak The Elite atau kayak apa yang selalu ngomong apa ngepul mobil. Ya kayak gitu sih intinya. Di YouTube ini kita pengen coba ngasih tahu bahwa ya ini kita mau clear loh, dagangnya kita mau clear, kita mau kasih tauin apa aja sih yang kita dagangin dan kayak gimana sih mobilnya. Ya udah intinya sih kayak gitu aja, biar semua orang tuh nggak ada kata-kata was-was lah kalau lu mau beli mobil. Syukur-syukurnya ya udah lu syukur-syukurnya kalau di video kita tuh udah jelas, jadi ya udah nih mobilnya lu datang ya udah bener sama kayak aslinya gitu. Ya udah, dan kita biasa nerima apa nih? Cash
kredit? Iya, paling macam, kita pembayarannya kayak gimana? untuk saat ini sih kita cash only ya, jadi nggak ada kredit. Terus kita juga Kita coba mungkin untuk mengusahakan iya, lah ya, mencoba mengusahakan nggak ada kredit. iya kita cash only. Sementara ini cash only, dan untuk DP juga kayaknya kita nggak terima DP ya. Jadi kalau emang Iya, DP rumah kali ya. paling kalau emang minat serius, Langsung nanti datang kita aja. review, mungkin bisa langsung telepon datang. Atau bisa juga kita COD nggak sih? COD bisa, COD ya nggak? bisa COD bisa. Karena basically-nya kita mah ya udah lu telepon kita aja lah. Iya, Kayak lu mending kita ngobrol sama telepon, temen lu aja iya. nggak sih? Ini gue berasa ngomong iya aja gitu. Ya kayak, iya jatuhnya emang sesantai itu sih kalau kita. Sesantai itu ya. Terus misalnya lu mau transaksi atau nggak mau lihat mobil malam-malam, ya udah mau. Ya oke. Ya nggak? Yang Nggak penting harus- ya telepon dulu aja sih. yang penting telepon aja dulu. Telepon Kalau ya datang, kalau mau langsung datang ya udah itu lebih Iya, baik. iya. Santai kita juga. Silakan datang. Atau memang kalau udah percaya boleh langsung transfer full, mobil kita antar atau kita Antar, towing nggak juga. apa-apa. Itu lebih simpel sih. Ya ini basically lu udah pada ngeliat muka kita nih. Masa ya nipu gitu Iya. kan. Puyeng juga apalagi Ya kalau nggak mungkin lah, kita kan biar panjang lah urusan. Iya biar panjang lah urusan, betul. Kalau ada mobil lagi yang mau dijual ya udah. Iya, Oh, dampaknya ya, kan ntar ke belakangnya gitu. Oke, kita sekali Ah. bisa nih nipu, tapi kan ke depannya nggak bisa ya, udah repot lah kalau gitu. rezeki Makanya keputus kalau begitu kan. iya, nah makanya kita di sini emang mau mencoba hijrah lah, asik. Udah kayak ngomongin agama kan ya udah. Mencoba kita kasih hijrah tahu ke nih kayak, kes-kesan ya itulah. Jadi aman jadinya. kita buka semuanya, dan yang menarik ini guys. Apa? Jadi kita kenapa kita kasih salah satu konsep buka-bukaan itu Mhm. ya, di sini kita kayak misal satu contoh mobil yang harga 100 ke bawah itu kita cuman minta profit 3,5 juta. Ya, itu tar dulu. Jangan jadi Oh, jangan dulu. sekarang, ya. Oke, Ini oke. kita harus benar-benar introduce itu kita siapa di mana gitu. Iya, iya. Balik lagi ya teman-teman. Mungkin ada yang nonton setengah-setengah nge-skip. Kita kasih tahu kita itu adalah RJM. RJM itu spesialisasinya jual beli Jual mobil. beli mobil. Nggak ternutup kemungkinan juga kita ada jual motor, tapi lebih ke mobil sih. Nah, mobilnya apa aja? Mobilnya lebih ke semua ke mobil. semua mobil sih, asal kondisi cocok, harga masuk, kita pasti Ya, akan nyediain. dan kalau teman-teman juga ada mobil yang mau dijual bisa kontak ke Boleh, kita, ya nggak? boleh. Nanti kita ya udah kita lihat mobilnya, kita COD-an. Iya. Kalau harga yang masuk kita ambil Iya. juga, ya nggak? dan pastinya ada komisi untuk Iya, calon betul. Kalau lu inilah, mau jadi calon, mediator lah. mau jadi kayak PDG boleh, nggak boleh. masalah ya nggak? Yang penting semua itu bisa dikondisiin Iya, deh. betul. Lu mau beli mobil kita juga udah tahu juga kan? Alamat udah tahu, Alamat udah tahu, akun IG udah tahu kan. Terus plus minusnya juga harusnya lu udah tahu gitu. Mungkin kita bener-bener sedetail mungkin sih kalau mau jual mobil, nanti di video pun juga Ada. kurang lebih lah sedetail mungkin. Minus sama plusnya. Yang oke di mana, yang kurangnya di mana, kita bakal kasih tauin minornya apa gitu. Tapi mostly biasa kita jual harusnya minor. Iya. Ya nggak? Karena gue juga nggak mau kalau jual mobil itu Ngebagus-bagusin lah gitu, Ah, intinya ngebagus-bagusin. kayak Dan ya, dijelekin juga enggak. ya pokoknya ya intinya kita dapat mobil itu kayak apa, kondisinya kayak apa ya bakal kita buka lah, bakal kita omongin. Jadi nggak kita bagus-bagusin juga, nggak kita jelek-jelekin, jadi memang real apa adanya. Ya betul. Dan untuk alamatnya sendiri itu baik lagi ya. Gue kenapa agak ngomong sekali lagi, mungkin ada yang skip atau gimana. Nah untuk alamatnya sendiri itu ada di mana Jal? Bekasi Timur, di tepatnya di Mustika Sari, Jalan Mandor Demong. Nanti Iya. bisa di search di Di Google insert Map ada lagi. sih. Nanti kita insert lagi aja. Nah oke. Mungkin udah jelas lah ya, cukup jelas lah kita ngarahnya kemana, kita Kita itu siapa? Kita itu siapa? Emang kita pedagang? Iya. Iya. Tapi di sini juga visi kita itu salah satunya adalah kita mau meluruskan pedagang-pedagang yang negatif. Karena ya banyak lah pasti Iya. lu juga yang nonton video ini juga ngomong pedagang itu udah pasti negatif, males kan. Ya buat calon pembeli kali ya, mungkin kalau mikirnya gue nggak mau beli mobil di pedagang, nggak mau di showroom, ya mungkin kalian harus nonton di channel ini. Iya, karena sumpah maksud gua gini loh, jadi bisa berubah mindset sih. Iya. Kadang-kadang takutnya
udah ngomongin pedagang mau banyak untung enggak kok. Enggak juga. Kita kan pedagang yang amanah kan. Iya, pedagang amanah. Kita mau ada warung mas. Enggak juga. Tapi ini gitu sih. Kita juga mau ngerubah juga stigma bahwa nggak selamanya pedagang itu pada nakal. Iya. Ngerti nggak sih? Jadi masih banyak juga kok orang-orang kayak kita ya nggak. Iya. Ini mungkin salah satunya kita yang di YouTube gitu. Kita benar-benar emang mau clear aja, Iya, mau buka-bukaan biar ya semua orang juga tahu kita itu siapa. Tahu. Ya nggak? Oke. Mungkin harus ini udah jelas lah ya. Si kita itu siapa dan segala macam tetek bengeknya. Nah, ngomongin di mobil kita tuh ada dua apa ya, bisa dua konsep ya, dua konsep, dua segmen, whatever it is iya. Ya nggak? Nah, ngomongin harga buka-bukaan nih Jal, biar jelas nih anak-anak tadi kan di thumbnail juga soalnya udah kasih tuh. Iya, harga buka-bukaan, nah, mobil rare, asik. So iya aja cu. Ya nggak? Nah, harga buka-bukaan tuh kayak gimana sih Jal? Ada ya, contohnya nggak? Contohnya gitu. Ya pengertian harga buka-bukaan deh. Iya. Gitu. Jadi gini ya, dari harga buka-bukaan itu sendiri, kenapa sih kita kasih nama harga buka-bukaan? Karena dari sini tuh kita pengennya benar-benar jelas, gamblang, terbuka gitu, transparan. Dari mulai mungkin ada mediator atau siapapun yang infoin mobil, terus dari kita mulai mau ngambil mobil, perjalanan, terus kita transaksi, transport itu semuanya kita dokumentasiin. Iya, jelas gitu. Dari mulai transfer terus mulai mobil kita bawa pulang, kalaupun ada perbaikan ke bengkel, pasti kita langsung dokumentasiin. Iya. Misalnya nih, kalau gua kasih contoh kayak gimana nih Jal? Misalnya kita dapat mobil Avanza. Iya. Nah, misalnya harga Avanza lagi dapat berapa Jal? Misalnya. Buat contoh aja ya. Buat contoh aja, misal contoh ya. Semisal Avanza 2010 deh. Oke, 2010. Avanza G manual 2010. Tuh, oke. Nah, itu kan pasaran mungkin sekitar di 75 80 ya. Kita anggap 80 lah, bulat ya. 80 bulat. Kita anggap 80, oke, kita dari mulai ngambil, kita transfer. Nego-negonya bisa jadinya 75. Nah, mungkin ada negosiasi sedikit, itu bakalan kita kasih. Nih loh, buka. kita jadi nih harga bukaannya 80 juta. Terus akhirnya kita dapetnya 75 juta. Kita share ke kalian. Nah, kita bakalan share. Nah, misalnya dari itu Avanza, ternyata pas kita pakai ada miss nih kita nih, ya nggak? Ya walaupun kita coba ngambilnya minor kan, tetap misalnya mungkin kayak kaki ya. Iya, itu kan yang paling sering sih. Ya intinya sebisa mungkin kita meminimalisir kerusakan lah. Iya. Jadi kayak ada kerusakan yang mungkin agak parah, pasti kita perbaikin dulu. Iya. Pasti gitu. Misalnya kayak gitu. Iya, misalnya kayak ngomongin harga buka-bukaan tuh, misalnya kita dapat tadi Avanza di harga 75 ya, taruh ya, karena udah nego-nego 75, dan ternyata pas kita juga harga 75-nya. Kita masukin juga. Ternyata pas kita bawa pulang ngerasa nih kaki-kaki nggak enak nih. Oke, kita langsung perbaikin. Kita benerin juga, misalnya habisnya berapa? 3 juta atau 4 juta? Ya, misal habis 2 juta ya, lah. 2 juta kaki-kaki lah, Avanza sama masih standar lah. Taruhlah kita habis 2 juta. Berarti kan tuh mobil udah jadi 77 juta. 77 juta. Itu kita kasih lihat aja, itu modal kita tuh. Bener-bener kita kasih lihat. Nah, nanti kita jual berapa? Kita nggak lebihin banyak udah. Di sini yang menarik. Jadi ya. Jadi untuk harga buka-bukaan ini, di bawah harga 100 juta itu kita hanya mematok profit 3,5 juta. Iya. Dari modal kita beli mobil. Jadi kayak kita repair lah. Jadi kayak misalnya kita beli nih mobil 77 juta, terus ada perbaikan itu berapa, terus nanti ada mungkin terakhir itu di biaya operasional ya, karena kan kita ngambil kadang kan ke Tangerang atau ke Jakarta itu kan butuh operasional kan. Kadang-kadang ke Kudus ya. Nah, ke daerah pun kita ngambil juga kalau memang itu ada barang menarik juga kan. Iya. Nah, itu benar-benar kita buka sampai berdirinya mobil sendiri, sampai mobil itu siap dipasarin kita bakalan buka. Intinya sih kita nggak ngambil, udah intinya ngambil untung kita flat aja ya. Taruhlah misalnya dari harga 75 juta yang Avanza tadi itu kita perbaikin segala macam, berdiri sampai mobil 80 juta. Oke. Nah, itu kita share tuh. Ini loh bon kita perbaikan, bon kita operasional apa segala macam. Itu akan kita share. Ya udah, profit kita tuh di bawah 100 juta 3,5 juta. Tuh. Dan di sini kita harga net karena ya kita udah open, kita udah buka-bukaan. Kita udah buka-bukaan, semuanya kita share semua. Misal pun kalau kita emang kita detailing, ya udah nanti kita detailing. Iya, bakal kita ini
mau sampai ngisi bensin pun ya oke, mungkin kita kita cuman bakal ya, kalau bensin itu masih ya mungkin masih inilah masih iya itu mah nggak masih itu. ya. Ini sih sebenarnya kita pengen bener-bener naruh ya udah harga di 100 juta apapun itu mobilnya. Mobil apapun itu yang harga di bawah 100 juta itu ya profit kita 3,5 juta, nggak lebih nggak kurang. Ini kita cuma minta 3,5 juta deh, Iya, udah. iya. Ini mobilnya kayak gini, udah gue benerin. Nah, bakalan kita review apa aja yang kita benerin. Iya. Terus nanti kalaupun emang ada yang udah dibenerin, ternyata masih ada minusnya, kita kasih tahu juga. Kita kasih tahu juga. Dan insya Allah maksudnya kalau itu emang bisa kita garansiin, ya kita garansiin. Kita garansi. Lebih kayak gitu aja sih. Iya. Lebih Terus nyangkal. untuk bengkel-bengkel referensi juga bakal kita share sih nanti. Kita mulai kayak benerin kaki-kaki itu di bengkel mana, terus mulai benerin kayak cat repaint itu kita di mana ntar bakalan kita share sih. Nah itu semua, jadi insya Allah kalau ngomongin harga buka-bukaan ini beneran kita buka-bukaan deh. Bener-bener transparan banget. Transparan banget. Ya, udah bener. Ya cobain aja lah. Iya. Kita mau santuy aja Iya, gitu. iya. Mau Ya mau jadi pedagang yang amanah lah. pedagang yang amanah, bener-bener amanah gitu. Maksudnya kita bener-bener ngomongin amanah. Ya kadang-kadang kan ada orang kayak gitu, misalnya ini udah kayak gini, ini kondisinya bagus kok segala macam lalala, tapi nggak ada videonya kan, nggak ada buktinya. Ini salah satunya. Kita bikin YouTube ini buat ada si buktinya, Iya. ya nggak? Betul. Jadi selalu semuanya tuh kita insert, mau dari ngambil mobil, dari benerin, halo bang, ya nama juga ini. Kita kenapa nggak di showroom? Karena itu juga berisik ya, karena showroom kita pinggir jalan ya. Banyak ini, makanya kita taruh Makanya kita di di kompleks ini. di komplek ini juga komplek warga, nggak tahu ini rumah siapa, gue juga nggak tahu. Yang penting bisa display mobil lah ya. Yang penting bisa display mobil lah, intinya gitu sih. Terus kalau kalian mau main ke showroom ya udah main aja ke showroom santuy. Sama ngomongin harga buka-bukaan lagi, misalnya apa aja sih kira-kira mobil yang kita buka gitu? Iya. Apa aja Jal? Ya 100 juta tuh biasanya apa aja sih mobil 100 juta tuh? Banyak banget sih ya kalau buat mobil 100 juta ya. Banyak sih. Ya mungkin Ngomongin kalau R3, yang yang terus pasaran ya mungkin itulah kayak Avanza, terus Avanza. mobil-mobil Agya Ayla tuh. Agya Ayla. Terus kayak Brio juga masih ada sih yang di bawah Ada 100 di bawah juta masih. Tuh, intinya Masih pilihannya ada. tuh banyak ya, Banyak nggak lah. cuma LCGC doang Ya, sih. mobil Maksud di gue bawah tuh, 100 juta tuh banyak kok dari tahun 2000-an sampai 2013 pun masih ada sih. 90-an juga Masih misalnya banyak banget. Tahun-tahun 90-an tuh juga banyak kan yang di bawah 100 juta gitu. Ya udah itu berarti untung kita 3,5 juta. 3,5 Ini misalnya juta. kita ngambil mungkin ya nggak tahu nih, ini gua nggak tahu nih, maksud gua kayak Escudo lah. Escudo tua berapa sih? Escudo itu yang tahun-tahun 95 97 ya. Mungkin harga sih di 40-50-an lah. Nah, itu 40-50-an kan. Ya udah, nanti kita bisa aja ambil itu kan ya. Bisa aja kita ambil tuh Escudo atau Vitara atau apapun itu. Nanti kita dapat unitnya, ini unitnya gitu kan. Iya, ya udah benar-benar Ya udah, kita beneran kita buka. insert gitu. Itu namanya harga buka-bukaan, guys. Semisal memang mobil itu udah siap, nggak ada perbaikan ya oke. Memang itu mobil kategorinya bagus, tapi tetap kita harga buka-bukaan nih, karena kita lagi ngomongin di harga buka-bukaan. Jadi ya udah di bawah 100 juta profit 3,5 juta. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Sesimpel itu, dan ya udah kan gue juga masalah kayak gitu. Gue mau bikin, kita tuh mau bikin stigma ngilangin pedagang negatif. Nah, negatif. Jadi ya benar-benar kita dapat segitu, untung segitu, perbaikannya apa aja sih? Ini loh Kita bakal perbaikannya. Nggak ada kita tutupin. Iya. Gitu, dan ya harusnya sih kalau lo beli mobil kita, insya Allah maksudnya lo udah bisa siap touring lah kata orang tuh. Ya ibaratnya udah siap jalan jauh lah. Siap keluar kota lah, apa lah. Ya. Banyak banget kan orang ngomong itu siap keluar kota, tapi kaki hancur. Oke, udah siap luar kota lah pokoknya. Iya, tapi beneran ini kita ngomongin kalau emang siap keluar kota, iya siap keluar kota. Dan kayak gini loh kondisinya. Dan kita juga gini ya guys ya, bukan karena kita udah matok profit misalnya di bawah 100 juta itu profit kita 3,5, bukan berarti kita ngambil mobil tuh asal-asalan ya. Enggak. Bukan berarti kita ngambil dari lelangan atau dari mana, enggak. Tetap kita di porsi kita nih, kayak sebelumnya aja ngambil mobil tetap ya mobil yang bener. Kalaupun itu harga agak tinggi dikit tapi mobil siap, why not? Iya, kenapa enggak? Emang baik bener. lagi karena kita juga kan ya ngomongin lo ini plusnya kalian adalah kalau ngomongin ke RJM ya, tentunya lo udah ada standarisasinya kita. Iya. Baik lagi ngomongin surat-surat
udah pasti aman. Pasti kita jamin. Ngomongin mobil layak jalan, udah pasti layak jalan. Pasti. Kalaupun nggak layak jalan, kita kasih tahu juga. Iya pasti. Nggak ada yang tahu kan, maksud gua. Kalau nggak layak jalan itu bukan mobil ya. Iya, itu juga sih, bener juga. Maksud gua kayak ibaratnya bener-bener kita kasih tauin misalnya mobil apa, mobil tua, mobil ini, gini loh rusaknya misalnya. Bisa kita benerin bisa. Gitu. Kalaupun mau kayak gini misalnya dengan kondisi kayak bahan setengah bahan ya, ini ada lecet segala macam bisa. Ya kalaupun memang kita ngambilnya udah over dari pasaran gitu ya, terus kita masih ada perbaikan ya, tetap akan kita share juga. Atau memang kita ngambilnya udah jauh dari pasaran, kalau memang kondisi masih ada perbaikan, ya kita share juga. Misalnya kita bakal siap jual kayak begitu, ya udah kita bakalan ngomong nih loh, kita ngambil segini, ini masih ada perbaikan. Kita bakalan share juga. Ngomongin kondisi apa adanya, tapi beneran at least ini mobil bisa jalan gitu. Pastilah, pasti. Ya nggak mungkin lah kita tiba-tiba setir oglek, mungkin lah gila. Ya nggak gitu banget sih. Iyalah, pasti siap jalan lah. Tetap ada standarisasinya gitu. Jadi kalian jangan takut aja sih. Untuk lebih jelasnya sebenarnya nanti bakal ada videonya lah ya. Pasti akan. Ya untuk saat ini sih ada sih yang kita review sih. Nanti biar kalian tahu harga buka-bukaan deh ya. Nah maksudnya harga buka-bukaan apa sih? Bakalan ada video tersendiri gitu. Ya, untuk yang lebih jelasnya lah. Karena kalau kita ngomongin kayak gini mungkin masih kayak apa ya? Ngawang lah ya. Masih agak-agak ngawang dikit gitu. Nanti bakal ada videonya. Nah di RJM ini kita tuh ya balik lagi. Bakalan ada 2 video utama yang dimana kita intinya itu jual mobil. Yang satu harga buka-bukaan, yang satu ngomongin si rare. Mobil rare. Nah, gimana teman-teman? Udah lumayan jelas nggak maksud gua? Untuk di mobil buka-bukaan ini di mobil buka-bukaan ini. Apalagi ini ada yang mau tambahin nggak? Ngomongin harga buka-bukaan. Kita nggak ngambil ngomongin harga buka-bukaan 100 juta ya. Misalnya mobil 200 juta pun ya kita buka juga. Intinya segala konsep yang ngomongin harga buka-bukaan. Misalnya kita lagi dapat apa ya? Waduh, sini nggak ada Pajero. Ada Pajero satu. Ya sini lagi mobil tua semua nih. Ini konsepnya mobilnya mobil rare sih. Cuman nanti deh. Misal kalau kita bahas. Nanti kita bahas. Kalau untuk ngomongin harga buka-bukaan, misalnya ada mobil Pajero lah. Misalnya ada mobil Pajero itu udah lebih dari 200 sih, udah pasti lebih sih. Udah lebih dari 200. Ya ada sih yang di bawah 200 mungkin kayak Pajero tahun 2009 10 itu pun yang tipe Exit ada sih masih. Ada ya maksudnya itu juga bakal kita buka-bukaan. Iya, bakalan kita buka. Misalnya kalau itu kita untungnya berapa? Kita kasih tauin. Nah, ya itu. Kita tetap harga mobil di bawah 100 juta kita buka-bukaan. Harga mobil di atas 200 juta pun kalau memang itu kategori masuk ke harga buka-bukaan, kita buka-bukaan. Ya, itu maksudnya. Nah, tapi di sini untuk harga 100 juta sendiri kan udah dijelasin tadi ya, profitnya itu di 3,5 juta. Nah untuk profit di harga 100 juta di atas 100 juta, di bawah 200 juta. Nah, itu untuk profitnya sendiri kita matok 5 juta. Ya kayak gitu guys. Jadi mau harga itu sampai kita ngambil perbaikan itu 105 juta, ya udah berarti profit kita 5 juta. Mau itu mobil nanti kayak Pajero, sekelas Pajero yang tahun 2009 atau 10 180 atau 190, profit kita ya 5 juta karena belum lewat dari 200. Ini patokannya itu sih. Mau mobil apapun itu. Lu mau ngomongin BMW, E36, apapun itu pokoknya. Apapun itu kalau yang masuk ke harga buka-bukaan ya. Kalau memang masuk ke konsep harganya. Nah, misalnya 100 juta sampai 200 juta, kira-kira nih kalau ada orang banyak banget pilihannya. Banyak banget kalau pilihannya banyak banget. Jel, banyak banget. Ada teman-teman yang nonton nih. Kira-kira apa nih mobil 100 juta sampai 200 juta? Banyak banget. Ya mau dari kelas LCGC pun juga yang tahun muda dapat. Terus kayak mau mobil yang kayak buat keluarga ya, dapet. Kayak R3 Innova itu udah pasti. Ngomongin sedan, ada nggak sih Jel 100 juta sampai 200 juta tuh? Banyak mau dari yang mobil Jepang, Eropa juga ada. Ya, balik lagi kita juga ngomongin semua mobil ya. Semua mobil. Kita ngomongin Eropa sama Jepang juga. Kadang-kadang kita Eropa juga masuk. Misal kayak ya BMW masuk juga. Masuk. Itu sih yang biasa kita jual ya nggak? Banyak banget sih mobil sedan kelas yang kayak lu ngeliat di jalan tuh, wah kayaknya mewah banget, padahal harga tuh nggak sampai 200 juta gitu. Itu banyak banget. Kalian tahu, misalnya kayak apa Jal? Contoh kita ngambil dari brand Toyota deh. Toyota itu ada Toyota Camry. Camry. Nah, Camry kita ambil tahun 2010.
Camry 2000 yang tipe V ya. Camry yang tipe V 2010. Kan mobil pejabat banget itu kan. Betul. Apalagi kalau warna hitam kan. Udah pasti. Nah, tahun segitu pasaran itu nggak sampai 150, Pak. Tuh. Pasarannya Nggak sampai 150. Dan mungkin itu bakal kita masukin di harga buka-bukaan. Bisa jadi. Iya kan? Semisal kita dapat lebih murah dari harga pasaran, kalau memang itu masuk ke konsep harga buka-bukaan ya akan kita buka. Akan kita buka pasti. Pasti apapun itu. Mau ya pokoknya itulah, mau di kondisinya kayak apa, interior kayak apa, terus sampai kayak di kilometernya kayak apa, itu pasti kita buka. Ya itu juga. Misalnya kalau ya kita juga nggak tahu ya ini kilometer putaran apa enggak. Ya. Itu pasti bakal kita ini kayaknya putaran Nah, sih. kita ya Atau intinya akan kita review itu ya sedapatnya kita mobil ya dapatnya begitu ya udah. Benar kita terutama untuk kilometer ya. Kalau kilometer kan mungkin banyak nih yang di luaran katanya ntar kilometer bisa diputar atau gimana. Ya di sini sih kita tegesin kalau untuk kilometer kita nggak main putar. Jadi memang kalau dapat kilometer tinggi ya udah kita bakalan jual dengan seperti itu. Diusahakan sih kita ngambilnya yang low kilometer. Iya, tetap lah, tetap. Lagi ceritanya kalau ngomongin low kilometer. Ada tuh yang di situ. Ada nanti ada lagi sesinya. Cuman intinya itu. Gue pengen mempertegas lagi sih Jal. Untuk ngomongin yang harga buka-bukaan tuh misalnya kayak tadi, bisa dapat Camry, terus bisa dapat apa lagi? Bisa dapat Jazz. Jazz ya dapat lah, pastilah. Iya. Kalau hatchback yang Jazz yang baru maksudnya. Jazz yang baru dapat sih 2015, 2016 masih di bawah. Dapet ya? Masih di bawah 200. Biasa kan gitu teman-teman kadang-kadang bingung nih kalau ngomongin duit 100 sampai 200 juta, kira-kira mobil apa nih? Nah, misalnya mungkin bisa kita kasih rekomendasi juga kali ya. Misalnya ngomongin harga buka-bukaan, oke. Bang, gua ada duit sekian, budget gue sekian. Buat kuliah nih, gitu. Mobil apa nih yang Cocoknya cocok mobil nih? apa aja. Nah, bisa kita referensi. Misalnya kalau lu mau apa mobil sedan atau apa? Ada sih sebenarnya. Ada, Accord juga ada. Tahun-tahunnya aja paling beda di tahunnya. Nah, itu nanti beneran kita kasih tuh kalau emang masuk ke klasifikasi harga buka-bukaan. Misalnya harganya 130 juta. Ya udah beneran kita kasih. Berarti 135 juta. 135 juta. Doang, guys. Simpel itu. Pokoknya kita udah nyari mobil, kita sampai mediator pun boleh ya, kalau ada mediator mau nawarin boleh. Tetap ada kita kasih komisi. Ya, betul. Ya itu. Sampai berdirinya mobil itu berapa akan kita share ya. Untuk harga ambilan mobil di atas 100 juta 5 juta itu 100 sampai 200. Ya untuk saat ini mungkin itu aja kali ya kalau ngomongin harga buka-bukaan ya. Karena mau lebihin juga maksudnya paling 200 ke atas berapa aja? Paling untuk saat ini sih kita main di 200 juta ke bawah dulu lah ya. Untuk mobil buka-bukaan ini ya. Iya. 200 juta ke bawah lah. Karena itu aja udah banyak pilihannya ya. Banyak banget, Pak. Sekarang kalau kita mau di 200, apalagi yang 200 juta ke atas. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Dan kenapa kita ngomongin 200 ke bawah dan kita harga buka-bukaan ya karena emang itu banyak banget di pasaran. Nah, yang rame pangsa pasarnya. Yang rame pangsa pasarnya dan banyak banget di Indonesia itu masih mainnya di situ lah. Ya, di harga di atas 50 kayak 70 80 atau di atas 100 tuh 120 130 itu tuh rame banget. Iya benar. Rame dan banget. Pilihannya tuh banyak banget. Banyak banget. Lo ngomongin yang 100 juta, enggak harus 100 juta juga, bisa intinya 100 juta ke bawah lah. Banyak ya mobil banget. 20 juta juga kalau emang itu bagus kita ambil. Iya. Corolla contohnya kayak Corolla veteran. Ya Corvette. Kalau memang Corvette menarik kondisinya, harga sesuai masuk dengan tahunnya ya kita ambil dan itu masuk ke klasifikasi harga bukan ya udah kita buka. Ini misalnya Corvette 20 juta tapi lumayan oke nih. Maksudnya oke lah, ngomongin kilometer udah 30.000. Banyak, kilometer banyak ya oke. Tapi ngomongin interior dulu kondisinya. Why not nih sih teman-teman? Kalau yang pada mau nostalgia aja boleh tuh. Karena ya itu juga sih kita ngeliat mobil tuh ngeliat value-nya juga kadang-kadang. Bener, nilai jual. Nggak sama kita main ke LCDC banget ya. Tapi ya tetap itu ada karena tetap itu kan operational things. Cuman kan banyak juga mobil ternyata mobil hobi itu gak semahal itu. Iya. Ya enggak? Mau banyak sih mobil hobi yang di harga di bawah 100 juta juga banyak banget sih. Contohnya tuh mobil hobi tuh. Banyak banget. Ini kalau kalian bisa lihat tuh mobil hobi itu juga nggak nyampe 100 juta. Yang putih tuh. Tuh udah alhamdulillah tuh udah mau laku tuh. Udah laku ya. Iya, udah laku malah sebenarnya di video ini dibuat. Konten pertama ini udah kita laku. lagi. Ya. Ini udah bukan punya kita lagi nih mobil, tapi ya udah mumpung
belum diambil. Kita terus review kita dulu. udah izin, udah boleh, ya udah. Why not ya nggak sih? Contohnya banyak kan, ngomongin tuh tadi Yaris. Banyak juga soal peminat Yaris kan. Banyak banget. Yaris dari tahun kan dia mulai generasi pertama tuh 2006 ya. Yaris Bapau. Ya, sebutannya itu Yaris Bapau. Itu nanti. di bawah 100 juta sih dapet sih untuk Yaris 2006, Iya kan? 2007 tuh dapet. Dan itu masuk harga bukaan, ya udah kita kasih masuk Iya. harga bukaan. Tinggal nanti kan kita tipenya apa. Iya. Kan banyak tuh tipenya kan. Dari Betul, mulai yang ada yang tipe tipe E, yang Yaris, yang tipe apa E, tipe J, tipe yang racingnya apa sih gue lupa. yang racingnya tuh dia muncul di 2011 akhir sih itu Ya, ada TRD TRD. racing Ya, itu. jadi dia seharusnya TRD itu muncul di awal 2012. Dia udah berubah bentuk kan, bumpernya kan udah berubah bentuk. agak facelift dikit. Nah, untuk yang ya ini sih bisa dibilang rare kali ya kalau untuk tipenya. Tipenya ya itu Nah, beda cerita sih Tipenya maksudnya bisa ya, gitu dibilang lah. rare. TRD itu muncul sebenarnya udah ada tuh di 2011 udah ada. Udah ada ya sih. Udah ada. berarti ya. Nah, Dengan masih bentuk yang lama ya, bukan bentuk baru. Bentuk baru ya, Jadi bukan masih versi yang sekarang, masih bentuk yang bakpao, dia udah ada TRD asli. nah, misalnya nih ngomongin harga buka-bukaan udah banyak banget ya. Harga buka-bukaan juga bisa masuk ke mobil hobi doang, bisa masuk ke mobil hobi juga gitu. Bisa. Ya kan? Nggak cuma mobil LCGC enggak. Iya. Gitu. Maksud kita tuh kayak gitu. Iya. Ngomongin buka-bukaan jadi ya ngomongin si Yaris, Iya. ngomongin Pokoknya semua merek mobil lah ya, semua semua- jenis mobil lah. semua jenis Nah, mobil sih gitu. mobil hobi pun kalau memang kita dapatnya harga bagus, Ya udah. kondisi bagus, Why not? memang itu masuk bukaan ya udah kita buka. Kalaupun kita ngambilnya misalnya tinggi di atas pasaran, Iya. ya Dan walaupun bakal itu kita emang buka. rendah pun juga ya Walaupun Iya. itu rendah, kita udah komitmen gitu loh, bakalan kita buka-bukaan. Iya. Misalnya deh contoh deh mobil Jazz kali ya. Jazz tuh lagi naik loh guys. FYI ya nggak? Sekarang Jazz berapa harganya? Yang Jazz Jazz tahun berapa nih? 2008 aja udah naik banget sekarang harganya. Jazz Gila. 2008 Atau gue ya sekitar 80-90-an sih kalau kita mau ngikutin ambilan pasaran ya. Nah, Sekitar segitu. tiba-tiba kita dapat harga 80-90-an. 60 juta. Nah, Bisa kita harga buka-bukaan. tetap kita Ya komitmen udah gitu. harga buka-bukaan. Maksud gua bukannya kita nggak mau duit anjing. Tapi emang benar pengen kita tuh ya itu balik lagi ke visinya. Kita mau ngomongin yang se-clear mungkin Clear mungkin. dan mau ngebuat stigma negatif Ya, pedagang misal kita memang mahal. dapat mobil di bawah pasaran, ya udah akan kita kasih tahu ke kalian semua, kita buka. Misal harga Bukan pasar berarti itu- harga di bawah pasaran tuh mobil yang bekas nabrak Enggak. atau bekas banjir, enggak ya. udah masih banyak kok guys beneran deh ya nggak maksudnya banyak juga sih itu tergantung kalian mau kalau kita emang main di situ jadi link kita alhamdulillah banyak. Jadi kadang-kadang dapat ya harga segitu juga loh. Iya. Dan Ya itu kalau- mungkin kan kalau udah belum kena ke pedagang atau belum kena ke calo makelar, masih langsung di pemakai itu kadang harganya dapat masih tuh dapet. harga-harga yang masih miring-miring tuh masih dapat. Siapa tahu kan misal kalau ada jazz gitu ya bisa kita ambil juga ya nggak karena banyak juga karena kita kan masih main juga lah sama teman-teman masih anak-anak ya kadang-kadang gitu pemakaian dari teman-teman kita juga kita teman-teman kita lagi BU Nah, ini gua jual nih, gua mau ganti mobil, trade in gitu. iya trade in kayak gitu bisa apalagi trade in. Itu juga bisa misalnya maksud gue tuh lebih kayak gini misalnya kayak tadi dia bilang dia mau ganti nih mobil jazznya dia lagi BU kan ya udahlah jual cepet aja guys atau ngajal ya nggak dia taruh di 60 ya udah kita ambil Iya. 60 dan kita jual juga 60 Iya, bener-bener ya udah kita nggak aja mumpung gitu loh. nggak aja mumpung Nggak kayak aja gitu mumpung. teman-teman jadi ya harapannya Bismillah we lah ya Bismillah lah, kita menuju yang lebih baik. menjadi lebih baik karena kita berpedoman dengan Nabi Muhammad. Iya. Nabi Muhammad itu berdagang ya nggak. Semoga membuka 7 pintu rezeki. Iya, amin. Dan itu pun juga kita ngasih tahu kekurangan dan kelebihannya. Nggak ada yang ditutupin, nggak ada yang dilebihin, nggak ada yang dikurang-kurangin. Bener-bener kita share sampai Segitunya. sampai ya itu perbaikan kita di bengkel mana. Yes. Terus Balik lagi. apa ya itu semuanya bakal kita share sih. Intinya sih itu konsep harga buka-bukaan yang nantinya bakal kita upload. Ya. Uploadnya kita tiap hari apa enggak? Ya tergantung mobil. Ya tergantung kita dapat mobilnya dan tergantung mobil itu siap langsung di review atau enggak. Nah itu dia. Itu. Itu dia. Yang jelas kita tuh selalu update lah. Selalu update. Kalau memang setiap hari kita dapat mobil dan mobil itu udah langsung siap di review, ya kenapa enggak? Ya udah kita langsung gas hari itu juga. Kalau bisa, misalnya kita syutingnya pagi,
sore dapat mobil. Iya, upload udah Langsung. gitu. Langsung upload aja. Sesimpel itu sih. Karena ya mungkin balik lagi kita bukan YouTuber, balik Iya. lagi. Kita itu adalah PDG. PDG. Tapi PDG jujur gitu. PDG yang amanah. JDR. Ya. Asik. Iya, maksudnya pedagang aman lah. Yang intinya kita nggak, ya kalau ngomongin nanti kita cobain bikin footage yang seru kali ya. Iya, boleh. Tapi balik lagi, kita bukan YouTuber guys. Jadi yang penting kalau lihat channel RJM pasti itu jual mobil dan udah ada 2 konsep, jual mobil harga buka-bukaan sama jual mobil harga Rare item. ya, harga rare lagi. Harga rare. Mobil rare. Rare item. Nah, mungkin apa lagi ya? Udah cukup kali ya kalau ngomongin masalah si harga buka-bukaan. Buka-bukaan. Ya nggak? Udah jelas lah Ya intinya gitulah, intinya simple ya. Ya namanya buka-bukaan ya udah, kita beli, kita buka, Iya. kita jual, kita buka. Apapun itu gitu. Ayo. Sampai nanti pun kalau memang ada komplain pas mobil dibawa, ya kita akan mereferensikan bengkel Bengkelnya iya. Dan yang kita pakai. hopefully-nya itu juga kita maksudnya gini loh, ya yang jelas yang kalau kita udah ngomongin buka-bukaan, yang beli pun harusnya udah tahu resikonya. Itu intinya sih itu Namanya aja sih. mobil second kan ya. Mm-mm. Nggak usah kita bicara mobil tua lah, mobil muda pun kan kalau perawatan yang nggak Iya, bener, apalagi itu kan pasti walaupun perawatan nggak bener, kita kasih garansi tetap aja. betul. Tetap aja. Ada aja kan. Ada aja pasti yang masalahnya. rusak, yang masalah. Tapi ya balik lagi maksudnya ya Mobil, harapan plusnya apa sih kalau kita ngomongin harga buka-bukaan? Lu udah pasti tahu kita dapetnya di mana. Dapat mobil itu di lokasi di mana, Ya, Terus ada dengan harga berapa? harga berapa kita ngambil, Nah, terus sampai kalau ini bisa, ada komisi orangnya mana mediator tuh? atau Udah enggak. bisa kita kasih tahu juga. Nah, orangnya pun nanti kalau memang dia Mau bersedia di share, mau di-share, pasti akan share. Gitu. Iya, intinya ngomongin buka-bukaan bener-bener transparan dari Iya. hulu sampai hilir. dari ngambil sampai profit. Iya, Itulah. ngomong sampai profit. Itulah Profit intinya. itu juga udah jelas kan. Iya. Baik lagi nih guys, profit kita kalau ngomongin 100 juta ke bawah, Ke bawah. itu dianggap berapa tiga ya? setengah juta. 3,5 juta. Udah tok. Udah. Jadi kalau lo tahu Nggak ada di embel-embel RJM, apa ya. dia nggak ada embel-embel apa-apa. Ini perlu ditekan ini cash only nih ya. Cash only, nih yes, ya. cash only. Cash only ya. Jadi kalau kalian mau beli di RJM, tanyain aja, Mas lu ada mobil harga buka-bukaan nggak? Ah. Ini loh nanti kita buka. Iya, pasti. Lu mau tahu dari mana? Dari YouTube kita juga ada. Lu tonton aja YouTube kita. Insya Allah kita ngomongin jelas. Walaupun kita bukan YouTuber, tapi kita cobain bikin sejelas mungkin. Kayak mungkin Fitra Eri, Om Mobi, Ridwan Hamid. Banyak lah yang udah pada banyak banget ya. ya. Lu kayak mau jadi YouTuber. Kira. Dan ya udah ini itulah. Kita kalau ngomongin harga buka-bukaan 100 juta ke bawah, kita profitnya 3,5 juta, dan 100 sampai dengan 200 juta kita profitnya 5 juta. nah itu aja tok. Udah, bener-bener. Udah cukup jelas kan tok. Nah untuk ngomongin yang habis itu ya harusnya sih udah jelas ya ngomongin harga Untuk buka-bukaan buka-bukaan kayaknya udah kebuka semua nih ya. Udah kebuka semua nih. ya. Kita itu siapa juga udah buka semua. Udah kebuka lah. Halo teman-teman yang nonton. Malu gue sebenarnya kayak gini. Cuman ya nggak apa-apa. Seru-seruan aja sih. Seru-seruan. Karena hidup itu kan nggak mungkin flat. Asik. Iya, betul Nah, betul. ngomongin yang rare, yang Ini rare untuk nih. konsep yang kedua ya. Konsep yang kedua. Jadi kan balik lagi ya teman-teman. Kita RJM, kita jual beli mobil, dan kalau di YouTube itu kita ada 2 konsep. Ada 2 konsep. Yang satu ngomongin, Harga buka-bukaan, dan satu lagi ngomongin rare item. nah, rare item. Pasti kalian pada pengen tahu kan, rare item tuh kayak gimana sih? Apakah rare item itu bisa harga buka-bukaan? Beda lagi ceritanya. Beda kalau ngomongin lagi. rare, ya nggak? Nah, Tapi bukan menutup kemungkinan yang rare item pun bisa kita buka-bukaan. itu. Jadi kayak misalnya kita dapat mobil Avanza nih 2016 tuh kilometernya masih 10.000. Kalau memang kita itu mau masuk ke harga buka-bukaan ya kita buka. Kita buka. Tapi kan kalau bisa dibilang itu low kilometer dong 2016 10.000 kan kilometernya. Itu jarang banget ngasih apalagi semobil itu tuh. Nanti ada nih satu mobil yang kilometer rendah itu bakal kita Wah, bikin apa harga tuh? buka-bukaan. Apakah di antara mobil ini? Kayaknya bukan Pokoknya ya, ada. beda Ada cerita lah, ya. tuh. Nah ngomongin rare. Rare ini tuh kira-kira mobil apa aja Dijal? Gitu. Rare. Kalau teman-teman pada pengen tahu Rare itu konsep rare item di sini tuh kayak gimana Dijal? Jadi buat kita nih ya mengusung konsep rare item itu bukan berarti yang stoknya nih Bukan- limited. iya. Maksudnya bukan yang berarti cuman di Indonesia tuh 10
10 unit nih atau berapa unit gitu, atau dia tipenya tertinggi yang orang nggak punya lah. Punya, bukan kayak Kita bukan menjurus ke situ sih rare itemnya. Jadi lebih ke kondisi. lebih ke kondisinya. Nah, klasifikasi rare item kita mungkin bisa kita spesifikasiin. Misalnya mobilnya low kilometer. Iya. Itu kita bilang rare item ya. Bisa Karena dibilang rare item. kenapa nggak dibikin ini aja bang? Apa namanya low kilometer aja bang kilometer. di YouTube-nya atau nggak di apa bang? Ya baik lagi, itu one of a kind men. Iya, itu kalau kita Iya. bikin di low kilometer kan belum tentu dicatnya original. Nah. Kalau mau kita bikin nanti di kontennya original belum tentu Iya. tentu kilometernya low. Low, nah itu dia sih guys. Jadi kita ngambilnya globalnya sih ya, Iya. lebih ke global. Karena Cuman ada secara global, cuman ada lebih pendalaman. pengertian harfiahnya ya nggak sih? Karena secara pengertian harfiahnya gitu. Ngomongin rare item. Nah, misalnya apa nih ngomongin mobil-mobil rare item nih Jal? Rare item ya, ini di belakang kita sih ada nih mobil yang rare item nih. Ini rare item nih. Ini rare item contohnya. nih. Ini Oke. contoh-contoh mobil rare item. Yang paling jelas lah, kalian bisa tahu lah. Maksudnya kalau ngomongin mobil rare item paling belakang tuh, bisa lihat lah ya, Nova Civic itu termasuk rare kalau menurut kita. Udah dibilang sih rare item ya. Untuk tipenya sendiri deh. Iya. Tipenya dulu aja itu udah dibilang tuh rare item. Betul. Gimana kalau belum kita lihat nih kondisinya nih. Nah, itu ya. dia, kayak gitulah. Misalnya Contohnya kayak begitu. gitu. Itu kan mobilnya Udah masuk rare item. masuk ke rare item lah, udah gampang lah kalian ngeklasifikasiin ya kan. Nah, yang di sini nih, Accord. Ya. Kenapa dibilang rare Jal? Nah, ini nih contohnya kayak di Accord ini kenapa kita bilang rare item? Karena nih mobil kelahiran tahun 91. Oke. Dia masih tangan pertama, Pak. Nah, masih tangan pertama. BPKB masih yang lama. Masih yang Masih biru. biru berarti Ah. itu guys, kalau kalian mau tahu. Terus untuk catnya sendiri dia itu bisa dibilang sampai 85% masih original. Catnya masih original. Walaupun di kilometernya dia itu nggak low kilometer. Oke. Seberapa tuh? Kilometernya itu dia 190.000. Tangan per tahun 91, kilometer 190.000. Berarti kalau sekarang tahun 2021. Sekarang tahun 2021. Iya. Ini mobil tahun 91, berarti 30 tahun ya? 30 tahun 30. jalannya 190 Berarti kan 190 dibagi bagi 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun ya. Ketemunya berapa tuh? Ya kurang lebih lah. Ketemunya 6.000, Pak. 6.000. Jadi setahun ketemunya 6.000. Setahun ketemunya 6.000. Seharusnya bisa dibilang low kilometer. Dan Low kilometer. emang udah jelas low kilometer sih kalau menurut kita ya. Cuman mindsetnya orang kadang gitu. Kalau udah ngelihat Di atas mobil 100.000 ya? kilometer di atas 1.000, di atas 100.000 atau di atas 200.000, pasti mindsetnya kilometernya tinggi nih. Padahal dia nggak ngelihat dengan tahun berapa sih ini Berapa mobil. ini mobilnya? Kayak Sebenarnya gitu. kalau dihitung dari tahun berapa nih mobil, kilometernya berapa, bisa kita hitung setahun sendiri nih 6.000 setahun. Dan ini benar-benar kilometer asli. Benar-benar kilometer asli. Jadi itu emang sama lah kayak mungkin kalian punya orang tua nih. Ini kita dapat mungkin nih benar-benar dia itu emang beli dari baru Beli dari baru. dan dipakai tapi nggak terlalu sering. Iya. Sama lah kayak mobil kesayangan Iya. mungkin ya. Alhamdulillah kita lagi dapet itu nih. Ngomongin Mungkin. rare item ini mobil kesayangan. Jadi beneran kurang lebihnya nih hampir 90% original lah kalau Iya, ngomongin. bisa dibilang Iya. sampai ke bempernya aja masih original. Yes. Sampai itu ke dia. bempernya masih original. Jadi ini tuh one of a kind. Coba kalian cari deh. Maksudnya ini Accord Maestro, Maestro, ya? tahun 91. Di tahun 91 kilometernya beneran real ya? Ya nggak? Ini beneran No putar-putar. real. Agak ada putar-putar. Putar-putar. Beneran real. Lu cari deh. Bisa dicek deh, bisa dicek. Iya bisa ke- dicek. Nanti lu ngolong kayak mau ngapain kayak boleh. kebalik kayak. Mau dibawa ke resminya Honda kayak. Iya. Silakan. Dan, di kita tuh kalau mau test drive silakan test drive. Dan Boleh. kita harus menyarankan itu. Kita Iya. nyaraninnya lu mending test drive aja dulu mobilnya. Test drive juga ya pastilah. Iya kan? Maksudnya kita selalu menyarankan kalau mau cobain mobilnya biar lebih seret lagi, pakai aja dulu mobilnya. Enak nggak? Daripada nanti kita ngebacot aja, nggak ya nanti ngebluffing doang ngapain kan? Iya, mendingan Balik lu lagi. coba sendiri deh mobilnya. Sesuai nggak sama yang kita review gitu loh. RJM itu adalah pedagang amanah. Kemana? Itu dia sih maksudnya. Nah, nih ngomong ini termasuk rare kalau menurut kita. Ya karena gitu, balik lagi. Ini udah jarang banget tahun 91 beneran dipakai tapi nggak terlalu sering Iya. banget. Jadinya Iya. masih mulus Iya, dan ini tuh seperti mobil ini, rawatan. iya. Iya, makanya ini rare kalau menurut kita.
dan emang 90s banget lagi. Terus hampir semuanya itu ori ya. Masih original semua sih, sampai ke peleknya, Sampai ke pelek, interiornya juga masih original. Nah, itu juga tuh tips tuh buat kita, buat kalian yang mau cari mobil, lihat aja kalau ngomongin mobil-mobil tua, interiornya deh. Terutama itu sih, kalau Iya mobil 90 ke bawah, ya 2000 ke bawah 2000 lah. ke bawah lah. Atau mau dibilang mobil muda pun ya, interior sih. Interior tuh. Interior nomor 1. Udah kebaca lah kalau mobil puter-puter segala macam, lu lihat aja interiornya. Interior kelihatan. Interiornya kayak terima apa enggak. Ini kalau ini beneran ori. Bener-bener ori. Bener-bener ori. Bener-bener ori semuanya ya, lis kaca. Lis segala kaca macam. itu nggak ada silenan dia pak, jadi bener-bener masih ori bawaannya semua. Biasanya kan kalau Accord Maestro gini kan kelemahannya di lis kaca. Iya. Lis kaca ada yang udah Ini ada kita bocor ngomongin apa Nova rembes. nih. Nova aja itu ada silen-silenan. Nah, untuk Kayak di, gitu. untuk di Nova sendiri memang itu ada silen-silenan. Iya. Seterbuka itu kita. Iya. Kalau ngomongin si Kalau Accord ini udah jelas. kalau dibilang secara tipe mungkin Nova lebih rare item ya. Rare item. Rare banget item, ya. tapi kalau karena limited udah mobilnya. Nah, tapi kalau ngomongin secara kondisi mungkin Ini lebih yang ke rare, ya. Maestro ini Kondisinya yang rare. Gitu guys. Jadi ya kayak gitulah. Kalau ngomongin konsep rare item itu sendiri di kita banyak spesifikasinya secara global, karena ya kita pengennya udah 2 itu aja di YouTube. Ngomongin harga buka-bukaan, ngomongin sama rare. Harga rare Ya item. kan. Ngomongin rare item lagi. Ini mobil ini. Nah, ini juga salah satu termasuk rare item nih. Sama. Ini mobil tahun Nissan Serena 2011. Tipe apa? Tipenya dia yang HWS. Tipe sebenarnya sih udah bisa dibilang tipe tinggi ya, cuman yang paling tingginya ada lagi yang Autek. Tapi Autek ya, yang Autek-nya, tapi ini pun udah termasuk tipe tinggi ya, karena Lumayan. pintu sebelah kiri dia udah otomatis, udah sliding door Sliding sendiri door. ya. Dan yang Udah sebelah elektrik. kanan itu vakum. Sebelah kanan vakum. Nah, Ya sama, ini kondisinya tangan pertama dari baru, masih banyak originalnya lah. Interiornya terutama masih full 100% Lu original. bisa seger. Nah, kalau untuk catnya sendiri di bumper sih udah ya, udah ada cat-catan, udah ada. Cuman untuk ya wajar lah, mobil Jakarta pak. Iya, lu Mobil Jakarta. kalau bener-bener mulus banget Dua- berarti mobil mobil nggak baru dipakai. loh, Iya, iya. nggak, dan nggak dipakai. Mobil baru pun juga kadang-kadang kita pernah nemu kan ada yang baret lah. Wah, sekarang banyak banget mobil 2018, 2019 yang udah kondisinya. Udah baret banyak itu kan ya, banyak karena banget. balik lagi sih ini kita ngomonginnya, kita ngomongin di Jakarta ya, walaupun kita jualan seluruh Indonesia, Seluruh Indonesia. dan kita Dan bisa kita anterin kita ngambil nyari mobil pun ya seluruh Indonesia. seluruh Indonesia itu kita Iya kan, seluruh ngambil. Indonesia. Dan balik lagi ngomongin masalah kita juga bisa delivery. Bisa, Ya nggak? bisa. Biasanya itu lebih kita ke delivery ke Jawa, Iya. segala macam kan. Keluar daerah lah. Lu mau gua anterin mobilnya? Iya, kita Boleh, anterin. boleh. Mau towing atau mau dibawa mobilnya? boleh. Biar kesana tuh kalau Test dibawa drive lah, kalau dibawa kan sekalian test sekalian drive. Oh. Biar biar beneran emang nggak kenapa-napa di jalan. Ya udah, ayo kita bawa, ya nggak, kita deliveryin. Rumah lu di Bandung, kita hajar ke Bandung. Kita bawa. Rumah lu di Kudus, kita Kita bawa ke bawa. Kudus. Kita sampai segitunya guys. Jadi insya Allah ya santai aja Iya. lah. Jualan Iya. jualan beli di kita gitu. Insya Allah aman lah. Dan kalau ada yang mau request gitu, nyari mobil, bang, gue punya budget 60 juta, bisa juga. Bisa. Nanti cariin. kita referensi ini mobil kategori 60 juta tuh ini loh, mobil ini. Nanti kita akan cariin. Betul. Atau nggak, gue mau cari mobil, gue budget 60 juta nih bang, gue bisa nggak dapat Nova? Bisa. Bisa. Contohnya itu kurang lebih ya segitu. Bisa. Iya. Tapi Nah, nggak bisa nuntut banyak di kondisi. Iya. gitu. Iya, ibaratnya kayak gitu lah, kurang lebih lah. Kalian pasti ada plus minusnya. Ada lah. plus minus lah. Dan harusnya sih udah pada ngerti lah ya, ngomongin apalagi ngomongin Motuba, mobil tua bang. Intinya kayak gitu. Tapi balik lagi, kalau ngomongin rare item di kita adalah ya seperti ini. Iya. Rare item nggak selamanya harus Nova, nggak selamanya harus Estilo, nggak selamanya harus Ini mobil pintu dua. kilometernya baru 63.000. Tuh, ini 2011. ini termasuk Low rare kilometer. item buat kita. Karena ini low kilometer. Low kilometer. Ya mungkin kalau untuk tipe sih banyak lah ya, tipe di pasaran kan banyak banget di jalan nih. Yes. Terus untuk warna banyak pasti. Banyak. Tapi lu bisa lihat sendiri nanti guys ya, kalau mau lihat nanti bakal ada di next video kita Nah, bakal nanti bakalan kontenin ini. ya terutama inilah yang akan kita review di awal ini nih. Iya, mobil-mobil inilah, mobil 3 ini. Dan untuk harga bukan tenang, ada lagi juga. Ada, Mobilnya pasti. belum muncul. Nanti lagi OTW. Lagi OTW. Kita buka lah. Intinya sih gitu sih.
ngomongin rare item di kita itu adalah rare yang memang mobilnya jarang bukannya jarang ada yang punya, tapi jarang dengan kondisi yang seperti ini. Jarang, lebih ke kondisi. Yes. Mungkin bisa juga misalnya kalau ngomongin rare item di kita adalah misal rare item di kita adalah misal BMW E36, semua full MTEK, full ori, full optional things, itu kan rare hitungannya kalau menurut kita. Iya. Iya nggak? Lo ngomongin dia pakai bukan Recaro ya, joknya misalnya Recaro SR tapi yang punya M3-nya, Iya. itu rare gitu loh. Tapi padahal mobil sendiri tuh nggak rare ya. Nggak rare, tapi spek yang full. ada di mobilnya itu sendiri. Iya, spek mobil itu rare. Nah itu masuknya kita ke rare item. Bisa. Kayak gitu loh guys. Ngomongin rare item kita tuh ya kurang lebih low kilometer. Kondisinya bener-bener kinclong, mulus. Nah, interior, eksterior. Eksterior. Itu rare. Itu yang masuk ke klasifikasi kita rare. Ngomongin harga buka-bukaan bisa jadi harga buka-bukaan itu termasuk rare item juga sebenarnya. Ya bisa jadi mobil yang rare item pun bisa jadi kita bikin ke harga buka-bukaan. Nggak ada yang tahu. Harga buka-bukaan pun bisa jadi itu rare item. Kayak gitu. Tergantung aja di videonya nih. Ini masih kemana? Ya tergantung kita. Kan kita yang punya. Ngasal banget. Terus kalau orang nanya nih, kita kan ada dua konsep ya. Yes. Untuk harga buka-bukaan dan rare item. Ya. Harga buka-bukaan udah kita share nih profitnya nih. Untuk Kalau di harga rare item sendiri bisa dijelasin. Ya kita di sini sih karena ini termasuk kategori rare item ya. Iya. Kita kan dapetnya juga mobil pasti di atas pasaran. Pasti ya, guys. pasti Nggak itu. mungkin nggak. Ya ada harga dan kualitas lah, bisa Ada dibilang harga, kayak ada begitu. rupa lah ya. Kita pasti dapetnya itu di atas harga pasaran. Ya. Ya sebisa mungkin kalau untuk profit kita memang nggak kita buka kayak di konsep harga buka-bukaan. Tapi wajar. Nah, tapi sebisa mungkin kita ngambil profit marginnya tuh nggak setinggi mungkin. Nggak bener-bener kita pokoknya nggak lebay deh. Intinya kita tetap lagi dapat misalnya kita lagi dapat Nova nih harga 60 juta dengan kondisinya interior bagus segala macam. Nggak mungkin lah kita jual sampai 120. Nggak mungkin. Tetap kita ada batasan wajar lah. Tetap di bawah harga pasaran rare lah. Penggoreng. Iya. Kita penjual. Kita pedagang cuy. Iya. Kita bukan penggoreng. Kalau tukang goreng bukan tetep kita. Lah. Kita dapat harga ya itu kayak Nova misalnya dapat 60. Ya mungkin sekarang udah susah kali ya nyari Nova harga 60 juta ya dengan kondisi yang bagus ya. Lu bisa cari Nova kayak gini, lu bisa cari. Dengan kondisi yang lumayan original lah. Udah susah sih. Kalau ngomongin ini misal Nova 60 juta, tapi semua interior ori udah segala macam, itu kan harga murah. Iya. Ya nggak mungkin lah kita jual sampai 120. Iya, nggak mungkin. Tetap kita ada batasannya. Ya intinya gini sih, ada juga yang segitu. Intinya sih kita berani beli harga tinggi untuk harga rare. Kita jualnya pasti lebih di bawah pasaran dari rare item itu. Misalnya rare kan udah nggak ngotak ya biasa harganya ya. Iya. Ada yang jadi nggak kali 2, kali 3, ya nggak? Nggak terus aji mumpung lah kita dapat rare item kita jual setinggi mungkin. Nggak begitulah. Insya Allah nggak kok. Kita lebih ngejar ke pemutaran sih. Betul. Itu. Jadi kita bukan pedagang yang nahan-nahan harga gitu, bukan. Iya, ngedep-ngedepin kayak emas tuh. Jadi kayak baru untung sekian, nantilah tunggu ada penurunan sekian. Ya. Nah, sekarang kita ibaratnya bukan pedagang ya seperti itulah. Itu kita rubah lah. Jadi ya kita ngasih harga untuk harga mobil rare. Ya udah. Penawaran emang menurut kita udah oke, udah masuk ya kita lepas. Gitu. Dan kita juga biar lu nggak takut aja sih, maksudnya ngomongin rare harganya pasti mahal, pasti orang-orang kan gue nggak tahu ya ini gue bisa duit kali ya. Kadang-kadang ini jalan-jalan ada ngomongin masalah price by DM. Enggak, ya udah tetap semua kita akan buka sih nanti. Mau aja. itu harga buka-bukaan, mau itu harga rare item pasti akan kita buka. Walaupun kita tahu itu kan marketing juga ya. Iya. Basically-nya kan maksudnya untuk biar ada omongan tertarik. lebih lanjut. Nah, untuk tertarik lah. Tapi ya kita pengennya jelas gitu. Kita buka lah. Mau ke rare item pun harga pasti kita buka. Kita buka. Ya tinggi emang tinggi. Karena kita dapatnya tinggi gitu. Tapi nggak setinggi itu kok, nggak setinggi langit. Ya setinggi gedung lah. Ya, masih wajar lah. Masih wajar lah. Nah, kita jualnya juga ya masih wajar lah, masih wajar. Ya karena ya balik lagi kita ngomongin di dunia mobil segala macam.
kita bukan menggoreng. Jadi kalau emang ada mobil ya udah, kalau nggak bakal kita endap-endapin, Iya. kita jual aja. Iya, kita Dan ini lebih rare gitu. lebih ke pemutaran cepat itu Pemutaran sih. aja sih guys. Jadi lu masih bisa nego lah, langsung Nah, aja gitu. kalau untuk di rare item sendiri ya itu masih bisa nego lah. Masih bisa nego lah. Masih bisa nego kita. Jadi jangan takut gitu, maksud gua kan kadang-kadang gua dulu pribadi tuh takut aja, maksudnya ngeliat nanya Mobil, rare item, rare nggak item, nggak ada harganya. Kilometer sekian, kondisi Berapa segini, full nih, original gitu. ya. Heeh. Udah kegoreng nih mobil. Mau nanya juga udah Udah ngeri getar duluan kan, ya. getar gitu. Gue cuma 70 juta nih. Nah, ini mobil berapa? Bisa sampai 40 segala macam. Bisa dua kali lipat. Enggak sih. Nah, itu juga misalnya kayak gitu dah. Kalau kalian ini nanya aja. Lu mau nanya gak penting juga kita ladenin. Iya. Iya nggak? Mau cuman cerita lama beli kagak ya udah. Nggak apa-apa ya, ibaratnya ya yang penting kita silaturahmi aja. Silaturahmi aja. Itu sih. Maksudnya itu sih. Jadi mah santai lah. Kalau sama kita insya Allah semuanya udah jelas sih ya. Mobil. Mungkin kayak gitu aja dulu kali ya. Kalau untuk harga buka-bukaan kan udah clear. Untuk rare item juga udah clear ya. Mostly-nya udah clear ya guys. Balik lagi Berarti diulang udah lagi ya. berarti konsep kita ya dua itu ya untuk penjualan kita nih, konsepnya itu harga buka-bukaan dan harga rare item sendiri. Kita nggak ngebuka harga, tapi bukan berarti kita nggak ngebuka harga. Bukaan kita setinggi langit sih enggak. Enggak sih. Nah, yang dibawain tuh pasti bukan kita karena kita kan cowok. Iya. Kalau kita hanya Yang aslinya lah ya, ini yang aja. jualannya lah. Kita di lapangan aja. Di lapangan aja lah. Berarti kalau ibaratnya kalau pembuka aja kita. pembuka aja lah kita. Ya kalau ya ujung-ujungnya sih nanti kalau kalian jual mobil ya ketemu kita. Ya nggak? Karena kita yang eksekusi Eksekusi langsung dan tahu harganya. Nah, untuk hostnya ada lagi nih. Kita ada Biduan. Biduan. tim. Nggak ada timnya lah. Review mobil sendiri nih. Coba kenalin diri, nama lu siapa? Ya, Sini lu pada. kita panggil aja. Ini dia. Nah, itu dia. Ini dia orangnya. Nama lu siapa? Berli. Berliana Berliana. Lovel. Berliana Lovel. Kok beda ya? Beda, Pak. Kok beda ya? Satu pakai jilbab, yang satu tidak. Ya dia yang bakal nge-hostin. Ya, yang akan inilah Review. review mobil-mobil, mau itu mobil buka-bukaan, harga buka-bukaan, mau itu mobil Rare item segala macam. Intinya dia yang bakal ngomong lah biar enak. Duduk Mbak. Ya, jadi lu ngapain aja? Lu bakal buka aja apa aja nih nanti mobil yang bakal lu review? Kurang lebih ya. Apa ya? Apa? Ya ini semuanya nih. Ya, Ini. ini Ya mobil. pokoknya apa kekurangannya, apa kelebihannya, terus dari harganya, terus harga jualnya dan harga belinya, pokoknya ya sebisanya Akan secara transparansi akan dibuka di Harga buka-bukaan. Harga Ya, buka-bukaan. di harga buka dan harga even buka-bukaan ya, bukan yang rare item ya Pak. ya kalau yang rare item itu beda lagi ya kan? Ya, Tetap beda yang lagi. yang review mau harga buka-bukaan, mau itu rare item ya. Dia juga gitu. Ya, itulah intinya ya, kurang lebihnya ya. Kurang lebihnya begitulah. Karena kita bukan YouTuber ya udah ya, dadah. Udah. Kalau Udah, kalian ya. kalau kalian mau beli mobil bisa kontak di sini nih, di bawah sini ya. Sini. Oke. Ntar kita taruh di sini. Semuanya bakal kita insert sih, apapun itu yang sekiranya butuh kita insert. Gitu aja sih. Informasikan. Dan kalau boleh subscribe ya like juga nggak apa-apa. Subscribe itu buat notifikasi kalau kalian lagi cari mobil. Biasanya sih gitu, ya nggak? Ya, betul. Kita emang bukan YouTuber, Betul. tapi lu subscribe aja. Karena buat tahu notifikasi kita. Karena mungkin ada updatean terbaru mobil kita tuh dari situ dia subscribe. Maksudnya sih itu, ya. Jangan sampai ketinggalan. Biar nggak sampai ketinggalan. Siapa tahu mobil itu yang kalian cari. Cari. Ya nggak? Betul. Oke, ya udah. Oke. Gua Geza. Gua Rizal. Dan gua Berli. Dadah, kita pamit.